Tadi saya sebut bahwa zikir itu menghubungkan sesuatu dengan Allah. Kalau ada yang membaca Al-Quran, kira-kira aktivitas itu akan mengingatkan dia kepada Allah atau tidak? Kalau baca Quran, Pak, mengingatkan kita kepada Allah atau tidak? Tentu mengingatkan kepada Allah. Maka membaca Al-Quran itu bagian dari zikir. Ketika ada yang membaca Al-Quran, maka pada saat itu dia juga sedang berzikir. Tapi tidak semua orang yang berzikir membaca Al-Quran. Kita pengajian begini, Pak, pengajian begini. Kira-kira ketika pengajian ini membuat kita ingat Allah atau tidak? Ingat Allah. Maka pengajian ini juga adalah bagian dari zikir. Jadi tidak mesti zikir itu harus dalam bentuk mengucapkan kalimat thayyibah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Itu jelas zikir. Tapi bukan hanya itu yang disebut zikir. Bahkan ada ulama yang mengatakan zikir itu adalah ketaatan kepada Allah. Kalau ada yang melakukan ketaatan kepada Allah, maka pada saat itu dia berzikir. Maka kalau ditanyakan paling bagus zikir pagi dan petang ini, baca kalimat thayyibah atau baca Al-Quran, dua-duanya bagus. Tinggal kita sesuaikan dengan keadaan kita. Ya, kita sesuaikan, Pak. Mungkin bagi adik-adik ini menghafal Quran ini dia. Hafal Quran. Prioritaskan untuk menghafal Al-Quran. Anak kita ini prioritaskan untuk menghafal Al-Quran. Ya, mungkin ada, Pak, yang saya mohon maaf. Kalau saya, Pak, mohon maaf, lebih banyak menggunakan waktu itu untuk mutalaah kitab, baca kitab, daripada menggunakan waktu untuk misalnya zikir-zikir seperti baca kalimat-kalimat thayyibah. Bukan berarti menganggap itu tidak penting. Ya cuma karena posisi itu. Jadi panggil pengajian harus baca kitab juga. Ya, karena termasuk mengkhianati ilmu dan mengkhianati jamaah. Kalau ada orang yang datang pengajian dia tidak mempersiapkan diri. Jangan mempersiapkan, nanti di situ saja. Itu mengkhianati ilmu dan mengkhianati jamaah. Harus kita baca juga. Baca. Mungkin ada, Pak, yang katakanlah dia tidak isi ceramah, tidak isi pengajian, bukan juga santri yang menghafal Al-Quran. Silakan, banyak waktu luangnya berzikirlah dengan membaca kalimat-kalimat thayyibah seperti yang ada di buku-buku zikir pagi dan petang itu. Dan kalau kita bisa lakukan semuanya, itu lebih bagus lagi, Pak. Ya, baca Al-Quran juga, kemudian baca kalimat-kalimat thayyibah, baca kitab buku-buku agama juga, tafsir-tafsirnya untuk menambah pengetahuan kita. Itulah sebabnya mungkin saya pernah sampaikan di tempat ini. Kan ada hadis itu. Ada hadis. Man shallal ghadata jama'atan. Barang siapa yang salat subuh berjamaah, summa qa'ada yazkurullah. Setelah salat subuh berjamaah, dia duduk berzikir. Hatta tatlu asyam, sampai matahari itu terbit. Summa yusalli raka'atain. Setelah itu dia salat 2 rakaat. Kanat lahu ka'ajril hajja wal umrah. Dia dapat pahala seperti orang yang haji dan umrah. Ada 3 amalan kalau akumulatif dilakukan pahalanya seperti haji dan umrah. 3 amalan secara akumulatif. 1, salat subuhnya berjamaah kalau kita laki-laki di masjid. Yang kedua, berzikir setelah salat sampai matahari terbit. Dan yang ketiga, melaksanakan salat sunnah isyraq 2 rakaat. Nah, untuk yang kedua, berzikir, itu pilihannya beragam. Bisa kita zikir baca subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar. Bisa baca Quran. Kalau anak-anak kita ini selesai salat subuh dia menghafal Al-Quran sampai matahari terbit, lewatkan sedikit kemudian salat sunnah isyraq, itu masuk dalam kategori. Atau seandainya, Pak, misalnya ada pengajian setelah salat subuh, ada diadakan pengajian sampai matahari terbit. Lalu setelah itu dilewatkan kemudian salat, itu juga termasuk bagian dari zikir. Pendeknya, semua upaya yang bisa menghubungkan seseorang dengan Allah, maka itu dinamakan dengan zikir. Apalagi membaca Al-Quran. Mungkin itu, Allahu a'lam. Cukup, ya. Saya kira demikian pengajian kita.